Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau ceritain pengalaman 3 bulan PKL di rumah sakit. Jadi yang pertama itu saya dapat ruangan IGD. Awal-awal sih aman-aman aja karena pas kita masuk itu pas kelompok kita masuk itu kan yang pagi kan 2 orang, yang siang 2 orang. Terus pas yang siang datang itu dia ternyata nggak ada yang mau nggak ada yang mau bimbing kita gitu kan awalnya. Terus nggak lama temen sesif saya itu nyamperin kakak perawat satu. Dia bilang katanya, kakak mohon maaf kita baru di sini, mohon bimbingannya ya kak. Terus akhirnya kakak perawatnya ada tuh yang respon satu, oh iya deh iya, kamu minta tolong sama kakak ini aja ya, namanya Kawia. Terus akhirnya selama sebulan kita dibimbing itu sama Kak Wia, terus sama pokoknya itu awal-awal kakak perawatnya pada judes-judes gitu kan. Sempet takut juga mau ikutin atau mau bilang ada yang perlu dibantu apa enggak, tapi lama kelamaan semuanya asik, kita juga kenal-kenalan gitu kan sama kakak perawatnya. Terus ada pokoknya intinya kakak perawatnya cuma awal-awalnya doang judes, kayak galak gitu kan kelihatannya. Makin hari makin kayak selesai PKL gitu kan, kakak perawatnya makin kelihatan kalau dia ternyata kalau di IGD tuh kita nggak bisa langsung nggak bisa nawarin yang minta bantuan gitu, jadi kita harus inisiatif gitu kan. Kata kakak perawat satu lagi, dia bilang kayak gini, dek sini bantuin, kata kakak gitu kan. Terus nggak lama dia ngomong lagi, kamu kalau misal bantuin aja, nggak usah pakai nunggu disuruh ya, karena kita juga nggak sempet buat nyuruh kalian, kata kakaknya gitu. Nah di situ mulai belajar inisiatif, buat belajar inisiatif, nyoba kayak kebesokannya itu kita udah inisiatif ngikutin sendiri atau bilang kak ada yang perlu dibantu apa enggak. Ternyata nggak semenakutkan itu lah ya di IGD, cuman ya serem-serem aja pastinya, unik-unik. Udah, terus lanjut lagi. Terus yang kedua itu kita dapat di ruang rawat inap kan. Pertama-tama tuh ya kalau dibandingin sama yang sebelumnya lebih seru di ruang rawat inap, karena kita udah tahu nih kalau misalnya mau bantuin tinggal ngomong atau kita ikutin kakaknya kan. Terus di situ juga tindakannya banyak kayak up infus, terus ada perbed sama nganterin operasi, terus apa lagi ya, jemput pasien operasi, masang kateter, tapi cuman kayak observasi aja gitu kan. Pokoknya itu di ruang rawat inap udah mulai ngerti kayak harus ngapain aja gitu. Terus kan kita juga pencet bel kan, bukan kayak nungguin ada yang mencet bel terus kita nyamperin, terus atau bisa kayak mencet bel mau ganti infus kah, atau mau pup, atau mau BAK gitu kita bantuin. Terus nganterin pasien ke operasi itu kayak apa aja dah pokoknya semuanya lumayan, hampir setiap hari, enggak sih enggak hampir setiap hari, pokoknya kadang nganterin pasien ke USG juga, ke radiologi, CT scan. Pokoknya di bulan kedua itu pertama kali kita ngelakuin tindakan banyak itu di ruang rawat inap, karena di IGD tuh kita kan masih baru, kayak apa-apa masih canggung kan. Sebenarnya di IGD juga kita banyak ngelakuin tindakan, cuman karena takut kakak perawat tuh kayak mikir kita ngikutin terus atau apa gitu, jadi cuman bantu yang di dalam doang. Kalau keluar gitu kita masih jarang, kayak ke radiologi kah atau apa gitu kita jarang, apalagi yang pakai bed kan. Kalau yang pakai bed itu jarang banget, tapi kalau sekalinya ada ya paling megang bednya doang, terus dorong gitu kan ke tempat CT scan kah atau radiologi gitu.
Nah kalau di ruang rawat inap ini kita kayak ngerasa dibantu gitu, karena kadang kakak perawat minta tolong deh, tolong ambil kursi roda, kita antar pasien operasi gitu kadang, atau kadang ke pindah ke rawat inap lain kah atau apa gitu, itu kita anterin. Kadang kadang kakak perawat minta tolong, atau kayak ke mana ya, ke laundry atau ke pantry gitu, kita kadang disuruh kakaknya. Jadi kayak, oh jadi kita di sini merasa dia tuh kayak merasa kita diperluin di sini gitu loh. Kalau di GD kan dia kita disuruh inisiatif. Jadi tuh kalau di GD kita udah belajar inisiatif, jadi di ruang rawat inap kita nggak kaget lagi, karena apa-apa tuh harus inisiatif sendiri. Kadang kalau kecuali kalau ada yang kita takutin nih, baru bilang ke kakak perawatnya, bisa dianin sendiri atau uh, perlu bantuan kakak perawatnya. Udah, terus lanjut lagi ke ruang anak. Di ruang terakhir ini, di ruang anak sebenarnya enak, cuman kita kebanyakan ngelakuin observasi, karena kan kalau misalnya kita ngelakuin tindakan itu, ini yang kita hadapin kan anak kecil, jadi takut ada apa-apa, takut rentan juga kan, apalagi ibunya kadang kan suka takut anaknya kenapa-napa, jadi kita cuma observasi. Nah di ruang rawat inap di ruang anak ini ternyata bukan di ruang rawat anak ini ternyata lebih seru lagi dari ruang rawat inap yang sebelumnya, karena kita cuma ngintilin kakak perawatnya, kadang kalau ada pencet bel kita panggil kakak perawatnya. Jadi tuh yang apa sih, jadi saya tuh kalau dari awal kan dari yang IGD tuh hektik parah, dari yang apa-apa semuanya diburu-buruin, terus ke ruang rawat inap yang ya itu lumayan lah ya, maksudnya kadang kalau lagi rame banget, kadang juga telat pulang. Nah di ruang anak ini kita nyantai, jadi kayak, oh ternyata gini ya kalau misalnya kayak dari ruang IGD yang hektik parah, terus ke ruang rawat inap, terus ke sini, itu kita cuma duduk-duduk aja. Kadang kalau ada kayak operan nih, kita ngikutin di ruang rawat inap juga sebelumnya diikutin kan, ngikut-ngikut kakak perawat. Tapi kalau di sebelumnya itu kan kita kayak ngelakuin tindakan sendiri, kalau di ruang anak tuh enggak. Jadi kayak ya udah, kalau misalnya ada bel nyamperin, kalau nggak ada ya duduk, kalau enggak ya oh iya, yang paling sering dianterin itu tuh eh, kertas buat oplos obat ke atas kan, ke ruang rawat inap sebelahnya. Nah terus di ruang anak juga nggak boleh nganin infus, benerin infus, ganti cairan infus, terus nyampurin obat kayak oplos obat gitu, itu nggak boleh, buka ampul aja nggak boleh. Jadi kayak kita benar-benar cuman ngeliatin kakak perawatnya aja, cuman ngikutin. Tapi ada juga sih kakak perawatnya yang kadang nyuruh kita bantuin oplos obat atau apa gitu, tapi kebanyakan kita cuma ngikutin kakak perawatnya aja. Udah gitu, terus TTV juga kita nggak boleh sendiri, karena kan anak kecil, jadi kita kalau TTV itu sama kakak perawatnya, dia kayak pakai troli meja gitu, terus kita keliling. Nah apalagi ya, udah sih kayaknya itu aja.